Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin para pemirsa dimanapun saja berada. Kali ini saya akan membacakan sebuah berita yang saya kutip dari fajar.co.id dengan judul Ungkit Pernyataan Mahfud MD soal survei bisa dibayar. Akademisi survei Ganjar naik seperti air di Jateng. Fajar.co.id, Jakarta. Akademisi Universitas Negeri Malang, Tato Sugiarto menyoroti soal hasil survei elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Hal ini ditanggapi Tato Sugiarto dalam akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Tato Sugiarto menyinggung soal hasil survei Ganjar Pranowo yang terus meroket. Tato Sugiarto juga mengibaratkan peningkatan elektabilitas Ganjar Pranowo seperti naiknya air di Jateng, karena daerah kekuasaannya dilanda banjir yang lumayan parah belum lama ini. Pokoknya semua survei Ganjar naik seperti naiknya air di Jateng, ujar Tato Sugiarto dikutip dalam akun Twitter pribadi miliknya Selasa 10 Januari. Lanjut, Tato Sugiarto juga mengutarakan soal yang pernah dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yaitu Menko Polhukam Mahfud MD. Sayangnya, kata Pak Mahfud, survei bisa dibayar, imbuh Tato Sugiarto. Sementara itu, salah satu survei yang menyatakan elektabilitas Ganjar naik adalah Lembaga Indikator Politik Indonesia. Dari sejumlah nama, Gubernur Jateng tersebut di posisi paling atas. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyebutkan bahwa elektabilitas Ganjar berada di posisi teratas dari simulasi semi terbuka terhadap 10 nama. Ganjar dengan suara 31,5%, kemudian disusul dengan bakal capres Nasdem Anies Baswedan dengan 24,4%, lalu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan 21,4%. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 6,7%, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono 2,0%, dan Menteri BUMN Erick Thohir 1,6%. Kemudian Ketua DPR Puan Maharani 1,6%, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno 1,3%, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto 0,7%, dan Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin 0,5%. Warta Ekonomi fajar.co.id. Jadi para pemirsa dimanapun saja berada, sungguhnya ini merupakan kritik bagi para lembaga survei ya, dan ini sangat rentan terhadap kredibilitas mereka. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Karena ketika para lembaga survei mensurvei satu tokoh, terus tokoh tersebut terjadi yang merupakan seorang gubernur, misalnya contoh saya contohkan Anies Baswedan. Misalkan ketika terjadi banjir atau selalu dikaitkan dengan politik identitas, ya langsung merosot hasil surveinya, seolah-olah itu langsung berdampak terhadap elektabilitas dari Anies Baswedan. Sementara pada saat hal yang sama ya, pada saat survei yang sama dilakukan pada tokoh yang lain, anggaplah dalam hal ini Ganjar Pranowo, itu tidak berpengaruh terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayah kekuasaannya, tidak berpengaruh terhadap elektabilitasnya, tidak merosot, bahkan bertengger di nomor 1 paling atas. Itu kan suatu keanehan. Maka tidak heran pengamat politik Tato Sugiarto ya mengatakan bahwa apapun yang terjadi di Jawa Tengah itu tidak berpengaruh terhadap Ganjar Pranowo. Naiknya banjir, naiknya air ya,
di Jawa Tengah itu seiring dengan naiknya elektabilitas Ganjar Pranowo. Apa yang membuat elektabilitas Ganjar Pranowo naik? Ya, salah satu menurut hasil survei yang disampaikan oleh Hanta Yuda ya, yang mengatakan bahwa karena dia di-endorse oleh pemerintah ya. Kepuasan rakyat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi itu meningkat. Maka itu langsung berefek kepada elektabilitas dari Ganjar Pranowo. Itu kan alasan yang bisa dibuat-buat. Padahal kenyataannya seperti yang disampaikan oleh Ujang Komarudin juga, meskipun atau seandainya Jawa Tengah tenggelam pun tidak akan berpengaruh terhadap elektabilitas Ganjar Pranowo. Nah, maka pertanyaan-pertanyaan kritis yang pertanyaan-pertanyaan kritis juga perlu kita sampaikan kepada para lembaga survei ya, bahwa mengapa hal ini bisa terjadi sementara ketika dilakukan survei terhadap tokoh yang lain juga hasilnya sama, hasilnya berbeda, mohon maaf, hasilnya berbeda. Sekali lagi ini adalah pertanyaan-pertanyaan kritis yang harus kita sampaikan agar jangan sampai lembaga survei ini hanya dimanfaatkan untuk menggiring opini publik ya. Hanya digunakan untuk menggiring opini publik. Hasil surveinya tergantung pada siapa yang membayar. Hasil surveinya tergantung pada siapa investor politiknya, siapa investornya yang meminta untuk melaksanakan suatu survei. Maka dari itu yang paling dipertaruhkan dalam kondisi adalah kredibilitas ya. Yang paling dipertaruhkan adalah tingkat kredibilitas. Jangan sampai rakyat itu merasa pesimis atau merasa acuh tak acuh dengan hasil survei yang disebabkan karena perlakuan yang berbeda, karena perlakuan yang tidak sama terhadap satu tokoh. Memang tidak mungkin ya suatu lembaga survei itu akan melakukan surveinya sendiri tanpa ada investor politik ya, tanpa ada investor di baliknya, mohon maaf. Akan tapi hendaknya jujur menyampaikan ya, kalau memang hasilnya negatif sampaikan negatif, kalau positif sampaikan positif, dan itu harus berlaku umum. Bukankah metode survei ini adalah metode ilmiah ya, yang bisa kita percaya untuk mendapatkan suatu informasi, pengetahuan dan sebagainya. Tapi jangan sampai tujuan mulia dari lembaga survei ini untuk mengontrol pemerintah, untuk mengontrol suatu kebijakan akan tercederai dengan kondisi-kondisi semacam ini. Hal senada kan disampaikan oleh bukan orang sembarangan ya. Siapa yang meragukan kredibilitas dari Profesor Dr. Haji Mahfud MD yang mengatakan bahwa hasil survei itu bisa dibayar. Dalam satu pernyataan beliau pernah mengatakan seperti itu. Begitu juga dengan Ujang Komarudin, pimpinan lembaga survei Indonesian Political Review, kalau saya lupa apa nama lembaga surveinya. Begitu juga dengan Tato Sugiarto, seorang akademisi di Universitas Negeri Malang. Maka dari itu kita sebagai rakyat harus bijak dalam menyikapi lembaga survei, tapi kita juga tidak bisa untuk tidak mempercayai 100%. Cuma tidak ada salahnya juga kita mengajukan pertanyaan kritis sebagai bentuk dari pertanggungjawaban kita juga terhadap lembaga survei itu sendiri. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tetap di channel ini untuk mendapatkan informasi ter-up-to-date mengenai ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.